Salam SKS, salam sahabat, salam keren, salam ah, sejahtera, salam sukses. Mantap! Ya, akhirnya di pagi ini boleh kembali saya menyampaikan kata-kata ya semangat from zero to hero, dan saya berharap kita dalam situasi apapun kita masih mengingat si si Kolonel Sanders yang 80 tahun lebih baru berhasil dalam hidupnya. Wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu menginspirasi saya untuk senantiasa tidak menyerah ya dalam hidup ini. Puji nama Tuhan, kita saat ini akan bercerita soal seseorang yang bernama Mike Lazaridis. Mike Lazaridis ini lahir di Istanbul ya, seorang ayah orang tua Yunani tapi lahir di Istanbul ya. Usia 5 tahun mereka pindah ke Kanada ya di tahun 1966, dan mereka tinggal di Windsor, Ontario. Dan hebatnya si orang ini, si Mike ini sangat suka membaca ya, sangat suka membaca. Jadi di usia 12 tahun dia, bayangkan, jadi kan cuma 7 tahun. Jadi 7 tahun dia, selama 7 tahun itu bisa membaca, karena di usia 12 tahun dia sudah mendapat penghargaan Windsor Public Library. Jadi rupanya ada di penghargaan bagi orang yang sudah membaca buku yang wah, jadi semua dilahap habis sama si Mike Lazaridis ini. Wah, itu suatu yang luar biasa. Jadi mari ini juga menginspirasi kita untuk menjadi orang-orang yang suka membaca. Karena kalau engkau mau memimpin, kamu nggak bisa lepas dari membaca. Hidup itu harus selalu suka membaca. Banyak anak-anak muda tamat dari tidak mau membaca, sehingga ketika ujian keleleran, nggak bisa bersaing dengan yang suka membaca. Dan itu sebabnya orang-orang muda jangan pernah lupa untuk membaca, apa saja ya, tapi jangan baca buku porno. Itu banyak orang baca buku porno itu ya, jangan ya. Jadi kalau kita mau mengubah kehidupan kita, mari belajar, belajar. Walaupun kita tidak sekolah lagi, mari kita tetap aktif membaca dan belajar. Nah, di usia ya sekolahnya di SMA, dia masuk kepada bagian elektronik ya itu. Dan kemudian dia tamat dari sana di tahun 79. Dia punya mimpi yang sangat luar biasa. Dikatakan dia memimpikan bagaimana perangkat elektronik seperti telepon genggam dan komputer dapat digabungkan sekaligus. Wow, itu idenya. Bagaimana sih perangkat elektronik seperti telepon genggam, komputer dapat digabungkan sekaligus? Ya, itu menjadi pikirannya. Nah, selanjutnya tahun 1979 dia memutuskan kuliah untuk kuliah di Universitas Waterloo jurusan Electrical Engineering di bidang ilmu komputer, karena dia punya keinginan itu dan dia di situ. Tapi sayang ya, karena kehebatan otaknya berkreasi ya, dia tidak menyelesaikan pendidikannya. Tetapi sewaktu mahasiswa, dia sudah mendapat kontrak dengan GM yaitu General Motor di Amerika. Lalu kemudian untuk membangun disiplin kontrol jaringan komputer. Dia memang sudah hebat di dalam komputer, walaupun dia memang sudah hebat dari SMA-nya, dia memang sudah hebat. Nah, lalu kemudian
Dia mendapat kontrak 500.000 dolar. Lalu dia mendirikan PT lah ya, seperti PT di Indonesia ini yang diberi nama itu Research in Motion. Jadi penelitian di dalam gerakan. Wah. Jadi terus menerus dia melakukan itu sampai pada akhirnya kita tahu di tahun 1999, 2 bulan sebelum dia tamat, tapi dia tidak menamatkan diri karena dia memperkenalkan namanya BlackBerry pada waktu itu, ya, tahun 1999. Jadi dia, Mike Lageris ini adalah seorang pengusaha yang sukses jadinya. Pada saat ini, pada saat itu maksud saya, media cetak dan internet dianggap sebagai salah satu orang yang paling penting dan berpengaruh bagi masyarakat dunia. Bayangkan penemuannya itu dapat menyatukan yang tadinya terpisah-pisah. Beliau adalah penemu BlackBerry yang telah membawa perubahan kebiasaan komunikasi masyarakat dunia. BlackBerry sebenarnya mirip dengan telepon seluler yang juga memiliki fitur email, SMS, fax, penjajah internet, kamera, dan berbagai kemampuan-kemampuan lain yang dimiliki alat-alat telepon genggam pada waktu itu. Tapi keunikan BlackBerry adalah sistem teknologi servernya selalu bisa terhubung dengan internet, sehingga dengan BlackBerry seorang bisa berkomunikasi sekaligus menerima atau mengirim data dengan mudah, kapan saja dan di mana saja, apalagi khususnya bagi seorang pengguna BlackBerry. Jadi karena sebuah mimpi yang begitu luar biasa dan kesukaannya membaca, dan pada akhirnya dia bisa membuat dan menjadi, bayangkan, menjadi orang yang sangat berpengaruh di dunia dengan segala penemuannya yang ada. Dan itu mempermudah orang sekarang ini berkomunikasi, walaupun kita sedikit melihat melambatnya BlackBerry karena mungkin kita tidak tahu lah ya. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa pada masanya itu dia sangat berpengaruh. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa setiap jeripayamu tidak akan pernah menipu engkau. Membaca, saya pernah membaca sebuah tulisan yang mengatakan begini: learn today, lead tomorrow. Ya. Jadi belajar hari ini dan menjadi pemimpin hari esok. You stop to read, you stop to leading. Ya. Jadi kalau engkau stop membaca, jangan jadi pemimpin. Seorang pemimpin itu dia harus rajin membaca, dia harus rajin memperkaya dirinya dengan pengetahuan. Sekalipun dia tidak ada di bangku sekolah, tapi yang namanya membaca itu menjadi kewajiban. Apalagi membaca apa yang kita yakini. Bisa Al-Quran, bisa Veda, bisa seperti saya Injil. Tidak ada hari tanpa membaca itu. Itu sudah kewajiban bagi setiap kita. Tapi yang mau saya katakan kepada kita harus mempunyai nilai-nilai positif dalam hidup ini. Jangan pernah menyerah. Never give up. Never give up. Never give up. Itu perkataan siapa itu? John Churchill, Perdana Menteri Inggris. Di tengah-tengah situasi peperangan pada waktu itu, dia hanya bilang kepada murid-murid di mana dia diminta berpidato untuk tidak menyerah. Sampai 3 kali dia turun dari mimbar. Tapi perkataan itu perkataan yang mendunia. Karena pada waktu itu dia pun sebenarnya dalam keadaan yang sangat gamang. Tapi dia katakan jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Sebenarnya dia juga sedang membangun dirinya, memberikan semangat pada dirinya. Dan sehingga pada akhirnya dia tidak menyerah. Dan pada akhirnya Inggris bisa dibawa kepada negara yang sangat makmur pada
hari-hari ini. Yang mau saya katakan kepada kita adalah, mari kita meniru, ya sedikit-sedikitnya menirulah ya Mike Lazaridis ini. Bagi orang-orang muda yang saat ini, jangan pernah patah semangat. Belajar dan belajar. Apapun yang ilmu yang sedang kau geluti, mari buat itu menjadikan, pernah saya katakan, distribute, develop, dan apa itu? Distribute, develop, and discover, develop, distribute. Jadi nilai kemampuan kompetensimu itu, nanti sore akan saya bawakan kemampuan kompetensi. Ada 3 hal yang harus Anda punyai dalam hidup ini. Harus ada, ya. Jadi kalau Anda sudah temukan minat Anda, lalu kemudian Anda kembangkan, lalu kemudian Anda jual dia menjadi kompetensi Anda yang memberikan manfaat bagi hidup. Sama seperti Mike Lazaridis di sini. Dia sudah berpengaruh dan dia sangat kaya raya, dan dia juga, saya mau katakan, dia semua ahli dalam beberapa ilmu, ya, sekalipun dia tidak tamat, ya. Tapi ahli, dan tidak ada yang meragukan keahliannya, ya. Dan kita tahu juga itu bagaimana si Bill Gates, dia juga putus sekolah karena cintanya kepada komputer. Jadi kalau engkau memimpikan sesuatu, ya kejar mimpi itu. Tapi bukan dengan cara bermalas-malas. Kalau mengejar mimpi dengan cara bermalas-malas itu angan-angan itu. Tapi kalau engkau kejar mimpimu dengan tindakan, dengan perbuatan yang sesuai dengan ke arah mimpimu, itu namanya visi. Ya. Jadi bukan mimpi tapi visi, mengarah kepada mimpi yang sebenarnya, sehingga engkau bisa melihat gambar besar dari apa yang engkau inginkan. Ketika engkau melihat gambar besar, sudah engkau bisa melihat gambar besar yang kau punya, maka kau akan bisa melangkah dengan baik dan nikmatilah keberhasilanmu bersama dengan masyarakat. Dan seperti Mike Lazaridis ini, dia menikmati segala hal yang dia temukan, membawa manfaat bagi banyak orang. Sampai hari ini saya juga pengguna itu dengan ya mesin yang kita namakan mesin Google itu. Ya, saya berharap kita tetap semangat dan tidak akan pernah menyerah. Mantap, salam sukses. Ya, salam SKS, salam sahabat, salam keren, salam sejahtera, salam sukses. Mantap, mantap.